Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 2 SD Al-Kapa, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu bab 3 atau pelajaran 3 tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Terdapat cerita di dalam judul tersebut. Pada hari Minggu, Santi, Mira, dan Rido berekreasi ke pegunungan. Di sana mereka melihat pemandangan yang indah. Mereka mengucapkan kalimat tasbih ketika melihat indahnya ciptaan Allah. Mereka juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam yang indah untuk manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan mampu menerima adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersyukur sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna Al-Halik. Tapi pada pelajaran ini kita hanya mempelajari yaitu bagian A, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ialah cobalah perhatikan alam sekitarmu. Ada gunung menjulang tinggi, sungai yang mengalirkan air jernih, dan laut yang terbentang luas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai anak muslim yang baik, tentu kamu wajib bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kamu juga harus menjaga alam sekitarmu. Alam yang dijaga akan terus lestari dan memberikan manfaat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia, kita harus menjaga dan melestarikan alam sekitar kita sebagai wujud kecintaan kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagian A, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pencipta itu ada. Allah Maha Pencipta seluruh alam semesta. Allah pengatur seluruh alam semesta. Allah yang Maha Pencipta adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Allah yang Maha Pencipta adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan memperhatikan alam sekitar. Kamu tentu pernah melihat atau menaiki kereta api. Apakah kereta api itu ada dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Tentu saja kereta api tidak ada dengan sendirinya. Kereta api ada karena ada yang membuat. Kereta api dibuat oleh manusia. Kamu tentu pernah memakan buah mangga. Lihat gambar mangga di samping. Siapakah yang menciptakan buah mangga? Apakah buah mangga diciptakan oleh manusia sebagaimana kereta api? Tentu saja tidak. Manusia tidak mampu menciptakan buah mangga. Hanya Allah yang mampu menciptakan buah mangga tersebut. Manusia, binatang, dan tumbuhan tentu ada yang menciptakan. Yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia, binatang, dan tumbuhan mustahil atau tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itulah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam kotak tertulis, "Kini aku tahu dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah." Jadi segala yang ada di bumi ini, segala yang ada di dunia ini diciptakan itu ada hikmahnya. Termasuk penciptaan kita, yaitu manusia. Terlebih lagi ada penciptaan malaikat, ada penciptaan jin, ada penciptaan tumbuhan dan binatang. Semua itu memiliki hikmah dan manfaatnya. Berikut contoh perilaku meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Gambar pertama menunjukkan seorang muslim yang sedang sholat 5 waktu. Rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Melaksanakan sholat fardu 5 waktu juga menunjukkan kepatuhan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kita sebagai seorang muslim, kita harus patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangannya. Patuh melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu dan tidak ada yang ditinggalkan. Kemudian mengaji merupakan perilaku terpuji. Jadi anak-anak Bapak sekalian harus rajin-rajin mengaji, karena itu merupakan sikap terpuji atau perilaku terpuji. Anak yang rajin mengaji akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalian lalai dalam mengaji kalian sehingga kalian tidak mendapatkan manfaatnya. Baik, cukup sekian dulu materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.